Hai, ini Adi. Hari ini saya akan bercerita tentang tantangan dalam hubungan yang dihadapi seorang gadis dan sahabat laki-lakinya. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Film ini dimulai dengan pengenalan masa lalu yang penuh semangat antara Noah dan Ellie sebelum Noah pergi kuliah. Namun, situasi mereka saat ini melibatkan hubungan jarak jauh di mana Ellie mengungkapkan rasa kesepiannya yang sesekali karena absennya Noah. Jarak fisik telah menyebabkan pergeseran dalam dinamika mereka. Noah beradaptasi dengan kehidupan barunya di perguruan tinggi, sementara Ellie menahan diri dari komunikasi berlebihan untuk menghormati ruangnya. Secara paralel, Lee dan Ellie berada di tahun terakhir sekolah mereka, menjaga persahabatan mereka yang kuat meskipun jadwal Lee yang sibuk dan ketidaksetujuan pacarnya, Rachel, terhadap Ellie. Mereka sudah bersiap-siap untuk kuliah dan memiliki sejumlah aturan sebagai sahabat terbaik, termasuk komitmen untuk kuliah di sekolah yang sama. Mereka mengajukan permohonan ke UC Berkeley dengan harapan mengikuti jejak ibu mereka yang menjadi teman di sana. Pada saat yang bersamaan, gagasan untuk menghidupkan kembali stan ciuman untuk penggalangan dana muncul kembali, mendapatkan persetujuan bulat. Para gadis OMI mencari sukarelawan, yang menghasilkan ketidakpastian. Masuknya seorang siswa baru yang populer, Marco, menarik perhatian. Ada spekulasi tentang apakah dia akan berpartisipasi dalam stan ciuman. Ellie belum pernah melihat Marco tetapi telah mendengar tentangnya. Selama percakapan dengan Noah, ia mendorong Ellie untuk mengajukan permohonan ke universitas lain selain UC Berkeley dan mengusulkan agar Ellie mengunjunginya di Boston untuk menghabiskan waktu bersama dan menjelajahi perguruan tinggi. Minat Ellie tersentuh ketika dia melihat video Marco yang menampilkan fisiknya. Namun, insiden dengan pengeras suara sekolah memperbesar komentarnya tentang penampilan Marco, yang mengakibatkan malu dan ejekan yang luas dari teman-temannya. Kekhawatiran tumbuh ketika Ellie melihat seorang gadis yang mirip dengan model bernama Chloe selama video chat dengan Noah dan teman-temannya. Pemandangan ini menimbulkan kecurigaan, mendorong Ellie untuk merenungkan perannya dalam hidup Noah. Merasa terdorong untuk menegaskan kehadirannya, dia memutuskan untuk mengajukan permohonan ke Harvard. Namun, ketika Ellie memeriksa situs web universitas, dia menemukan bahwa dia tidak mampu membayar biaya kuliah. Bertekad untuk menemukan solusi, dia brainstorming cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Pada hari yang sama, Lee dan Ellie mengunjungi tempat favorit mereka di mana mereka dengan antusias menari, kegiatan yang mereka cintai. Sayangnya, rekor tarian MVP yang mereka pegang sebelumnya telah dipecahkan oleh orang lain, mengakhiri pemerintahan mereka selama 4 tahun. Di luar toko game, Ellie melihat poster yang mengiklankan kompetisi tarian. Memenangkan kompetisi ini berpotensi memberinya dana yang diperlukan. Dia membahas ide itu dengan Lee, dan mereka mulai persiapan yang keras untuk kompetisi yang akan datang. Selama salah satu sesi latihan mereka di lokasi favorit mereka bertemu dengan Marco. Dengan permintaan yang berani, mereka memintanya menjadi sukarelawan di stan ciuman, di mana peserta bisa mendapatkan ciuman darinya. Marco menolak awalnya tetapi mengusulkan sebuah tantangan, jika Ellie bisa mengalahkannya dalam permainan di tempat itu, dia akan setuju untuk menjadi sukarelawan. Mereka memilih mesin tari, permainan yang telah dikuasai Ellie selama bertahun-tahun, menjaga posisinya yang teratas. Lalu, tarian dimulai, dengan Marco memberikan yang terbaik. Namun, dia sedikit kalah dibandingkan dengan penampilan Ellie, menampilkan keterampilannya tetapi mengakui kemampuannya yang lebih unggul. Yang menarik, mereka menyadari bahwa Marco adalah pemain MVP yang baru-baru ini menggulingkan rekor Ellie. Sementara itu, Lee memiliki janji temu dengan Rachel yang sudah dijadwalkan, tetapi dia lupa karena keterlibatannya dalam latihan tari dengan Ellie. Setelah menunggunya untuk waktu yang lama, Rachel akhirnya pulang ke rumah. Mengenali kesalahannya, Lee menyadari apa yang terjadi dan segera bergegas ke tempat Rachel untuk meminta maaf. Dia menjelaskan ketidakhadirannya dengan menyebutkan latihan tari dengan Ellie, berusaha memperbaiki situasi. Namun, Rachel tetap sangat marah dengan Lee. Dia menegaskan bahwa keterlibatan Elle dalam hubungan mereka menghambat kemajuan mereka dan memperingatkan Lee bahwa jika dia tidak mengatasi masalah tersebut, hubungan mereka mungkin akan berakhir. Lee menjelaskan bahwa Elle merasa kesepian karena Noah tidak ada, dan dia mencoba menjaga Elle tetap sibuk untuk mencegahnya merasa terlalu terisolasi. Namun, Rachel tetap tidak yakin dan frustasi, menuntut penyelesaian yang cepat untuk masalah ini. Dalam upaya untuk melupakan masalahnya, Elle pergi ke Boston untuk bertemu dengan Noah. Mereka menghabiskan hari itu menjelajahi kota dan akhirnya menjadi lebih dekat malam itu. Elle diperkenalkan kepada teman-teman Noah, termasuk Chloe, dan rasa cemburu Elle dipicu oleh daya tarik dan kepribadian menarik Chloe, karena dia merasakan hubungan yang lebih dalam antara Chloe dan Noah. Kehidupan Elle sendiri menjadi semakin rumit. Wawancara perguruan tinggi yang gagal dan menemukan anting-anting di kamar Noah bersama dengan beberapa pesan mencurigakan antara dia dan Chloe membuatnya khawatir bahwa Noah mungkin selingkuh. Meskipun ragu-ragu, dia memutuskan untuk tetap mempercayai Noah.
Kembali di rumah, dia bertemu dengan Lee dan menanyakan perasaan Rachel. Lee hanya memberi isyarat tentang masalah hubungannya tetapi tidak mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Selama latihan tari, Lee mengalami cedera pergelangan kaki, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Dia menyarankan agar Elle berpasangan dengan Marco, yang merupakan penari yang luar biasa dan setuju untuk bergabung dengannya. Saat mereka berlatih bersama, ketertarikan Marco terhadap Elle tumbuh, dan dia menjadi menyadarinya. Namun, Elle tetap setia pada hubungannya dengan Noah. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tetapi Elle menahan diri untuk tidak melanggar batas apapun dengan Marco karena kesetiaannya pada Noah. Di tengah ketegangan yang meningkat, tiba-tiba pesta Halloween datang, tetapi Lee lupa memberitahu Rachel tentang kostum yang berubah, menyebabkan ketegangan lebih lanjut. Selama acara tersebut, Elle menari dekat dengan Marco, hampir melanggar batas, tetapi dia menahan diri setelah mendengar gosip dari orang lain. Kemudian, di pesta tersebut, Elle dan Lee naik ke panggung untuk menari bersama, mendapatkan tepuk tangan dari para siswa. Namun, frustrasi Rachel kembali meluap karena dia merasa tidak memiliki waktu yang cukup dengan Lee. Di depan semua orang, Rachel menghadapi Elle, menyalahkan dia karena selalu menjadi penyebab perselisihan antara dia dan Lee. Dia memarahi Elle, mengungkapkan frustrasinya tentang bagaimana dinamika hubungan mereka memengaruhi hubungan mereka. Rachel mengira Lee telah mengatasi masalah ini dengan Elle, tetapi ternyata tidak. Lee menyadari bahwa Rachel benar-benar merasa sakit hati dan memutuskan untuk memprioritaskan lebih banyak waktu bersamanya. Dia mencoba memperbaiki hubungan mereka dengan fokus pada Rachel dan berusaha memberikan jaminan akan komitmennya. Hari yang dinantikan tiba, yaitu hari kompetisi tarian, yang menarik kerumunan besar ke arena. Di antara para hadirin adalah Noah, yang telah kembali untuk liburan Thanksgiving. Penampilan Elle dan Marco memukau penonton, membuat mereka memenangkan kompetisi tersebut. Dengan sukacita, mereka berbagi ciuman di atas panggung, tanpa menyadari bahwa Noah berada di antara penonton. Noah tidak mendekati Elle dan meninggalkan auditorium tanpa berinteraksi dengannya. Kemudian, Lee menemukan aplikasi Harvard Elle di bagasi mobilnya, yang membuatnya marah. Hal ini membuatnya marah karena mereka sebelumnya telah setuju untuk mendaftar bersama ke Universitas Berkeley, sehingga dia mempertanyakan keputusan Elle untuk mengejar jalur lain. Makan malam Thanksgiving diadakan di Flyness, tetapi suasana menjadi tegang. Noah datang dengan Chloe, menyebabkan ketidaknyamanan bagi Elle. Lee menghadapi Elle karena tidak memberitahunya tentang aplikasi Harvard-nya, dan Rachel juga mengungkapkan kekecewaannya. Pertemuan tersebut menjadi tampilkan ketidakpuasan yang luas terhadap Elle, yang sendiri sangat terluka oleh situasi tersebut. Noah berulang kali membawa berbagai topik yang menyoroti frustrasinya terhadap tindakan Elle. Tidak dapat menahan emosinya, Elle mengungkapkan anting-anting yang dia temukan di bawah tempat tidur Noah. Penemuan ini memicu kecurigaan dan frustrasinya. Dia mulai meragukan viabilitas hubungannya dengan Noah, karena dia kesulitan memberikan penjelasan yang memuaskan atas keberadaan anting-anting itu. Selama makan malam Thanksgiving, Rachel menyadari bahwa Lee tidak pernah mengatasi situasi dengan Elle. Penemuan ini mendorongnya untuk meninggalkan pesta dan menghadapi Elle tentang tindakannya. Rachel mengakhiri hubungannya dengan Lee karena dia gagal berkomunikasi dengan Elle dan memperbaiki masalahnya. Elle mencoba mediasi situasi tersebut, mendorong Rachel untuk berdamai dengan Lee, tetapi upayanya sia-sia. Selain itu, Elle mengembalikan anting-anting itu kepada Chloe, yang mengonfirmasinya sebagai miliknya. Chloe kemudian menjelaskan kepada Noah di sebuah bar bahwa dia pernah menginap di kamarnya satu malam saat dia pergi dan kehilangan anting-anting itu pada saat itu. Pada hari berikutnya, selama pengumpulan sumbangan di stan ciuman tempat Marco menjadi sukarelawan, Elle berpartisipasi dengan mata tertutup. Marco merasakannya sebagai kesempatan akhirnya untuk berbicara dengan dia. Dia sudah ingin berbicara dengan Elle sejak lama tetapi belum memiliki kesempatan yang tepat. Lulus tari dulu pernah menghindari percakapan semacam itu karena perasaan bersalah, tetapi sikapnya tampak berbeda sekarang. Marco menanyai Elle tentang perasaannya padanya, dan dia mengakui bahwa dia menyukainya tetapi juga mengakui bahwa dia masih mencintai Noah. Meskipun perasaannya semakin tumbuh untuk Marco, hatinya tetap terikat pada hubungannya dengan Noah. Elle memutuskan untuk mencari Noah di bandara untuk mengakui perasaannya, hanya untuk bertemu dengan Chloe sebagai gantinya. Chloe menjelaskan bahwa anting-anting itu miliknya dan bahwa hubungannya dengan Noah adalah hubungan yang bersifat platonis. Dia meyakinkan Elle tentang loyalitas Noah dan mengungkapkan bahwa dia membawa Chloe untuk bertemu dengan Elle dengan niat untuk memupuk persahabatan antara mereka. Chloe menjelaskan bahwa Noah tidak berada di bandara karena dia pergi ke sekolah untuk melihat Elle. Setelah mengirim pesan kepada Noah, Elle mengetahui lokasinya dan menemukannya di taman tempat mereka berbagi ciuman pertama. Di sana, Noah mengakui kesulitannya di Harvard dan rasa malunya karena tidak berhasil seperti yang diharapkan. Dia juga curhat kepada Elle tentang keinginannya untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Chloe, yang mirip dengan hubungan Elle dengan Lee.
Elle dan Noah berdamai, dan Elle meminta maaf kepadanya atas ciuman yang mereka bagikan dengan Marco di atas panggung beberapa bulan sebelumnya. Kemudian, Noah kembali, dan Elle, Lee, dan Rachel lulus. Lee curhat kepada Elle, mengungkapkan bahwa dia diterima di Berkeley. Dia bertanya tentang tanggapannya, dan dia mengungkapkan bahwa dia mendapat tempat tunggu di kedua universitas tersebut. Elle membuka amplop penerimaannya di sebuah ruangan dan menemukan bahwa dia telah diterima di kedua universitas tersebut. Ini membuatnya dalam situasi sulit, memilih antara Harvard dengan Noah atau Berkeley dengan Lee, menghadapinya dengan keputusan yang menantang untuk diambil. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.